Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 0508 data dan hasil. Nah, di sini ada sheet dari kuesioner. Nah, ini sheet kuesioner. Jadi kuesionernya ini tadinya kan seperti ini ya. Nah, tadinya seperti ini ada sekitar 63 kuesioner. Lalu direduksi ya supaya tidak terlalu banyak menjadi seperti ini. Dan ini adalah untuk bentuk final modelnya ya. Nah, karena ada X1 X2 ini, X1 X2 X1 X2 dan kemudian ada Y1 Y2. Nah, ini Y1 Y2. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan yang dirancangkan di awal ya, seperti ini. Nah, ini untuk datanya. Jadi datanya ini nanti kita rubah dulu ke dalam format CSV. Untuk caranya seperti ini ya. Oh, tapi sebelum itu ini ya. Karena ini ada juga analisis univariate deskriptif. Nah, ini ada hitungannya ya. Jadi untuk deskriptif ini kita hitung secara manual. Nah, di sini menggunakan nilai min seperti ini ya. Jadi ini adalah total score. Total score itu adalah hasil penjumlahan dari kuesioner ini ya. Nah, ini seperti ini dijumlahkan nanti jadinya di sini. Kemudian dari total score ini kita buat kriterianya. Nah, kriteria ini untuk tabel yang ini ya. Nah, untuk tabel yang ini. Jadi ada pelaksanaan dari SLF, nanti diketahui di sini ya. Nah, ada dua, jadi ada yang terlaksana dan ada yang tidak. Nah, ini untuk jumlah respondennya. Kemudian untuk pemahaman, ada yang terlaksana dan tidak. Kemudian dampak juga sama ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi dari total skor ini kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Nah, ini min adalah rata-rata. Kita hitung dulu rata-ratanya. Jadi jika nilainya itu di atas rata-rata, maka kodenya 2. Nah, ini ya, kodenya 2. Jika di bawah rata-rata, kodenya 1. Nah, ini berlaku ke semua variabel ya, sama saja. Jadi 1 itu tidak terlaksana, 2 itu kode untuk terlaksana, seperti itu. Dan tinggal dilihat saja ini di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, seperti itu. Lalu kemudian dihitung ya, dikelompokkan yang terlaksana berapa, yang tidak berapa. Nah, lalu ditabulasikan seperti ini supaya lebih rapi. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang untuk yang ini, deskriptif yang ini nanti kita uji menggunakan Smart PLS. Oke, kita mulai untuk Smart PLS-nya. Jadi datanya kita buat data baru ya. Caranya seperti ini. Nah, ini kita copy dari nomor ya ke sini. Nah, untuk total score tidak usah. Nah, sampai sini saja. Nah, seperti ini ya. Kita copy. Kemudian kita buat file baru. Paste di sini ya. Klik kanan, paste value. Nah, seperti ini lalu kita save file, save as. Nah, untuk nama ini bebas karena kita menggunakan Smart PLS, maka harus berformat CSV ya. Untuk namanya kita tulis saja CSV seperti ini. Kemudian, nah ini yang terpenting, save as type. Kita klik, kita pilih di sini CSV ya. Nah, ini CSV UTF 8. Nah, karena sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Nah, seperti itu cara membuat file CSV-nya. Nah, setelah file CSV-nya itu terbentuk ya. Nah, ini kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh seperti itu. Kemudian create. Lalu kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini import data file. Nah,
kita masukkan CSV-nya. Nah, ini CSV, open, lalu kita klik import. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah analisis deskriptif. Nah, tinggal kita copy saja. Ini copy to Excel. Lalu kita paste di sini. Ya, seperti ini ya. Lalu dirapikan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu caranya. Kemudian ini kita back dulu ya. Nah, ini kita back. Lalu create model. Nah, model type kita pilih di sini PLSM, kemudian model name kita tulis saja sebagai contoh. Nah, seperti ini. Save. Nah, lalu kita masukkan indikator ya. Ini indikatornya berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Nah, kita blok ya seperti ini, kemudian kita tarik enter. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Ini kita copy saja supaya cepat. Nah, ini double klik ya. Double klik. Paste seperti ini. Copy, double klik, paste. Oke, seperti ini, apply. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat namanya. Kemudian kita susun sesuai dengan hipotesisnya. Nah, seperti ini ya, karena ini y-nya ada 2. Oke, nah seperti ini. Lalu kita buat panahnya menggunakan menu ini ya, connect. Nah, kita tinggal tarik saja X1 ke Y1, X1 ke Y2, kemudian X2 ke Y1, X2 ke Y. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu. Lalu kita klik save. Kita geser supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya untuk modelnya. Nah, ini bisa kita analisis. Jadi yang pertama kita analisis adalah pengujian PLS algorithm. PLS algorithm itu kita menguji outer model dan inner model. Caranya seperti ini. Klik calculate ya, calculate, kemudian kita pilih menu ini PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi sebelum kita melakukan analisis atau interpretasi, kita save dulu ya. Nah, untuk Smart PLS 4 ada 2 cara untuk meng-save output analisis. Kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS-nya atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau misalkan di dalam aplikasi Smart PLS ini tinggal kita klik save saja. Save untuk file name. Kita tulis di sini PLS algorithm. Nah, seperti itu. Kemudian klik create. Lalu kalau misalkan kita ingin save datanya, outputnya ini di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini ya, klik Excel, lalu klik export. Nah, ini tinggal kita save sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tahapan analisisnya. Contoh seperti ini, PLS algorithm. Nah, seperti itu. Lalu di save. Nah, ini tinggal klik save saja. Nah, yang biasa saya lakukan seperti ini ya, jadi dibuat per folder seperti ini supaya lebih rapih seperti itu. Namun untuk cara meng-save-nya nanti bisa disesuaikan saja. Nah, nanti hasil save-nya itu seperti ini ya, bentuknya adalah Excel. Seperti itu ya untuk cara meng-save-nya, dan ini berlaku untuk semua pengujian. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama di sini kita melihat nilai dari ini ya, loading faktornya terlebih dahulu. Nah, loading faktor dari variabel construct ini yang kuning ya. Nah, untuk loading faktor nilainya harus di atas 0,70. Nah, ini kita lihat dari sini, dari nilai outer loading
Nah ini ya, jadi ini nilainya semuanya sudah di atas 0,70 ya, ditandai dengan warna hijau. Nah ini, maka untuk kuesionernya atau indikatornya semuanya dikatakan valid ya. Nah kemudian untuk uji validitas dari variabel laten ini yang biru, konstruk itu yang kuning, laten itu yang biru ya. Nah ini kita lihat di sini konstruk reliability and validity. Nah, kita lihat nilai dari AVE-nya. Jadi AVE ini harus di atas 0,5. Nah ini seluruhnya sudah di atas 0,5 ya. Jadi untuk variabel latennya ini dapat dikatakan valid. Nah untuk uji reliabilitas yang ini menggunakan nilai Kroba-Kalpa. Nah untuk nilai reliabilitas ini ya. Nah ini jadi nilai reliabilitas ini harus di atas 0,7. Nah ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahapan ini untuk datanya itu valid dan reliable. Jadi bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah kemudian ada pengujian discriminant validity menggunakan metode HTMT. Nah ini sesuai dengan HER yang baru ya. Jadi untuk PLS 4 itu kita menggunakan cukup HTMT saja. Nah HTMT ini kita peroleh dari sini discriminant validity. Nah ini ya, kita gunakan yang list. Nah ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah ya pada discriminant validity-nya. Nah kemudian untuk pengujian inner model itu kita ada kode fit of index, jadi untuk menilai kelayakan dari modelnya ya, kelayakan dari model ini untuk menguji hipotesis. Nah ini kita hitung secara manual, nanti ada di Excel ya, di PLS algorithm. Nah ini ada rumusnya ya, jadi rataan AVE, kemudian ada rataan dari R square, kemudian ada GOF nya. Nah ini nilainya masuk ke dalam kategori tinggi ya, karena lebih besar dari 0,36, maka modelnya ini layak ya untuk digunakan sebagai pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya adalah ada pengujian collinearity assessment. Nah ini menguji multicollinearitas. Kita lihat di sini ya. Nah ini kita gunakan yang innernya, nah inner list. Jadi nilai VIV ini harus di bawah 5. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Selanjutnya adalah pengujian coefficient of determination R square atau R kuadrat. Nah kita peroleh dari sini R square-nya. Ini R square. Jadi R square ini nilainya menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Contoh seperti ini ya. Jadi X1 Y1 nilainya adalah 0,304. Nah ini artinya adalah variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi sebesar 0,304 atau pengaruhnya itu sebesar 30,4%. Nah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian ini. Dan untuk Y2 pengaruhnya sebesar 45,7% ya, atau 0,457. Nah ini sisanya 54,3 dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Artinya adalah bahwa model penelitian ini masih bisa dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut ya, bisa ditambahkan variabelnya atau apapun itu, seperti itu. Nah kemudian ini ada pengujian predictive relevance. Jadi predictive relevance ini kita menguji prediksi dari nilai R. Nanti kita lakukan. Nah kita lompat dulu ke ini effect size atau F square. Nah F square ini menguji pengaruhnya secara individu ya, dari X1 ke Y1 bagaimana, X1 ke Y2 bagaimana, dan seterusnya. Nah kita peroleh dari sini F square. Nah, ini ya, kita lihat di list. Nah ini jadi untuk F square ini nilainya nanti kita lihat di sini ya, ada kriterianya. Nah untuk X1 terhadap Y itu masuk ke dalam pengaruh kategori sedang. Nah untuk X1 ke Y2 ya ini ya nilainya masuk ke dalam kategori besar. Nah ini
lihat dari sini. Begitu dan seterusnya. Kemudian untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Ini kita back dulu ya. Nah, kita back, lalu kita klik calculate, kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita klik ini construct cross validated redundancy. Nah, yang paling atas. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadrat ya, atau predictive relevance-nya. Nah, ini nilainya untuk Y1 adalah 0,165, Y2 0,246. Nah, ini masuk dalam kategori sedang, artinya adalah ketika model penelitian ini dilakukan penelitian ulang dengan jumlah responden yang sama, maka hasil dari R-nya ini akan berbeda ya, akan berbeda dengan apa yang sudah diperoleh, seperti itu. Jadi kemungkinan nilainya bisa naik atau bisa turun, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Ini kita back dulu. Nah, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, kita klik ini ya, path coefficient. Nah, ini jadi untuk pengujian hipotesis ini ada dua yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Nah, original sample ini menunjukkan ini ya, menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat ya, semuanya positif pengaruhnya, dan p-value seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Nah, ini. Jadi maka dapat diketahui ya, jadi X1 terhadap Y ya, X1 terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan, hipotesisnya diterima. X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan, hipotesisnya diterima, begitu seterusnya ya. Jadi untuk penelitian ini seluruh hipotesisnya diterima, jadi tidak ada yang ditolak. Nah, di sini juga sudah saya lengkapi dengan lampiran ya, nanti tinggal di copy saja seperti itu. Nah, sekian untuk analisisnya, terima kasih.